Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Opini Jurnal PKSPD dengan tajuk Tempo dan Jurnalis Tempo diteror kepala babi, publik waras mengutuk keras, demokrasi hancur, siapa dalangnya. Beberapa waktu yang lalu, jurnalis Tempo mendapat paket kiriman kepala babi yang ditujukan ke salah satu jurnalisnya yang bernama Cica. Tempo tidak sekali ini saja mendapat teror para jurnalisnya. Sebelumnya, Hussein Abi Dongoran juga mendapatkan uh, teror atau intimidasi dengan pengerusakan mobil ketika dia menggunakan mobil dan atau ketika dia memparkirkan mobilnya. Dan itu semua terjadi dan tidak menutup kemungkinan kejadian-kejadian itu intimidasi, teror, dan lain-lain akan terjadi dan merembet di semua hal yang dianggap kemudian berlawanan dengan kebijakan pemerintah. Nah, dalam era demokrasi sebenarnya perbedaan pendapat tidak perlu sampai pada persoalan intimidasi atau teror atau apapun namanya, apalagi kekerasan fisik. Ini menunjukkan bahwa negeri ini belum sampai pada tahap demokrasi yang kita harapkan bersama, dan cita-cita reformasi ternyata kemudian juga hancur dan babak belur. Kejadian uh, pada jurnalis Tempo yang kemudian mendapatkan teror kepala babi ini harus dikutuk keras karena ini melanggar sendi-sendi demokrasi dan melanggar hak-hak asasi dan juga melanggar Pancasila dan konstitusi. Di negara otoriter memang kejadian teror-menteror kemudian intimidasi dan berbagai macam lumrah terjadi, tetapi di negara demokrasi harusnya ini tidak terjadi. Tapi fakta menunjukkan bahwa kejadian ini tidak hanya menimpa jurnalis Tempo, termasuk juga menimpa yang lainnya di masa setelah reformasi itu bergulir. Misalnya, beberapa waktu yang lalu karena kondisi politik yang kemudian tiba-tiba memanas, gerakan masyarakat sipil atau orang-orang yang mencoba mengkritik kebijakan pemerintah, maka kemudian akan mendapat tekanan atau intimidasi atau teror dengan berbagai jenis. Contohnya adalah Rocky Gerung misalnya, tiba-tiba kemudian rumahnya digeruduk dan dilempari oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga halnya yang lain. Di masa Orde Baru, kita memang bisa memahami seperti hal yang terjadi sudah sampai sekarang tidak terungkap. Misalnya dalam catatan Tempo masih ada 13 orang yang hilang atau lenyap tanpa jejak sampai hari ini. Kemudian Marsina, kasus uh, wartawan Bernas juga sama, termasuk juga pada diri saya sendiri yang mengalami percobaan pembunuhan yang kelima kemudian harus terkapar di rumah sakit dan kasus itu kemudian sampai sekarang gelap. Tidak hanya itu, juga persoalan Munir juga mengalami nasib yang sama sampai hari ini tidak terungkap siapa sebenarnya dalangnya. Kalau kita merujuk pada peristiwa sejarah atau empirik sejarah di Orde Baru, termasuk juga setelah masa reformasi, di mana kekuasaan yang otoriter, di mana kemudian autokrasi legalisme itu yang kemudian diterapkan, maka persoalan teror dan intimidasi dan berbagai jenis lainnya yang menimpa para jurnalis, yang menimpa media massa, yang menimpa masyarakat sipil yang kritis, yang menimpa para akademisi, yang menimpa para mahasiswa, dan yang menimpa gerakan moral nampaknya tidak bisa terhindarkan lagi. Lalu apakah sebenarnya pada kejadian atau kemudian teror kepala babi terhadap jurnalis Tempo itu berdiri sendiri? Lagi-lagi kalau kita merujuk pada sosiologi kekuasaan, pada fakta sejarah, pada masa Orde Baru dan setelah masa reformasi di mana rejim yang otoritarisme, maka itu kemudian tidak berdiri sendiri. Paling tidak berdasarkan fakta sejarah yang banyak orang kemudian paham, bahkan kalau kemudian ada yang membantah bahwa itu ternyata tidak benar, itu bisa dilakukan riset ulang. Paling tidak, kenapa ini terjadi? Maka sistem otoriter kekuasaan itu
akan mencoba membelenggu kebebasan berpendapat, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk berekspresi dan lain-lain. Jika tidak, kemudian akan melakukan berbagai macam jenis intimidasi, berbagai jenis tekanan, berbagai kemudian teror. Nah, teror yang terjadi pada Tempo dan kepada yang lain-lainnya tentu tidak berdiri sendiri. Misalnya, eh, kita harus yakin dengan pelajaran yang banyak harus kita petik dari masa lalu bahwa kejadian-kejadian seperti itu yang amat biadab seperti yang menimpa jurnalis Tempo tentu paling tidak adalah ada skenario atau ada penulis skenario-nya, kemudian ada sutradaranya dan ada juga tim eksekutornya, kemudian juga ada eksekutor lapangannya. Jadi tidak berdiri sendiri. Tentu siapa sebenarnya dalangnya. Nah, inilah yang harus kemudian APH bisa membongkar semua itu. Tapi problemnya adalah ketika APH itu menjadi aparatur penguasa, bukan aparatur negara, maka kemudian kasus-kasus seperti ini tidak akan terbongkar. Satu hal yang kemudian kita belum lama misalnya seperti apa yang menimpa jurnalis Tempo pada Hussein, di mana mobilnya kemudian diparkir, kemudian ada pengusakan, kemudian ketika jalan mobilnya juga ada yang merusak. Nah, sampai sekarang kasusnya tidak pernah jelas dan tenggelam. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain yang serupa yang menimpa para gerakan moral dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan bahwa negeri ini sudah memasuki negeri yang tidak demokrasi lagi, sudah memasuki negeri yang barbar, sudah memasuki negeri yang soak, karena APH tidak lagi menjadi aparatus negara, tetapi APH lebih cenderung menjadi aparatus kekuasaan, sehingga kemudian untuk kasus-kasus ini kemudian tidak akan terbongkar. Mengapa tidak terbongkar? Alasannya sebenarnya sederhana. Ketika kita kemudian melakukan penelusuran fakta sejarah, ketika kasus itu menyangkut persoalan kasus politik, maka peristiwa itu atau pelakunya tidak akan terbongkar. Tetapi kalau kasus-kasus kriminal, sekalipun kemudian dimutilasi, kemudian kepalanya ada di Papua atau kakinya ada di Jawa Tengah, dan biasanya cepat terbongkar. Tetapi setiap kasus yang motifnya politik atau yang berkaitan dengan politik, maka pelaku tidak pernah terbongkar, kemudian tidak pernah pengusutan itu sampai tuntas. Sekali lagi, demokrasi dalam hal ini menjadi babak belur dan hancur. Teror terhadap jurnalis Tempo, termasuk kepada Tempo, merupakan tindakan biadab dari kejahatan demokrasi, dan itu tidak bisa dibenarkan oleh demokrasi. Tindakan biadab itu harus dikutuk karena itu akan merusak demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.